teman-teman, kembali lagi dalam kelas web programming bersama Sekolah Bit. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai topik HTML dan CSS pada bagian pengenalan istilah dalam pemrograman web. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar terkait dengan website. Nah, website ini apa? Website ini sendiri adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia, seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video. Yang mana di dalamnya menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengaksesnya kita dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan browser. Halaman website menggunakan bahasa standar yaitu HTML, di mana skrip HTML akan diterjemahkan oleh web browser sehingga dapat menampilkan dalam bentuk informasi yang dapat dibaca oleh semua orang. Teman-teman, secara umum, website ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada website statis, website dinamis, dan juga website interaktif. Nah, apa sih perbedaan antara 3 jenis website ini? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada website statis. Nah, website statis ini merupakan website yang mana pada isi websitenya ini tidak dapat diperbarui secara berkala. Atau dapat dikatakan bahwa tampilan dari website statis ini akan terus-menerus sama atau continue. Kemudian, website dinamis. Website dinamis ini sendiri merupakan website yang mana isinya dapat kita perbarui secara berkala. Namun, yang dapat memperbarui isi dari website ini hanyalah seorang pengelola web ataupun pemilik website. Yang ketiga, ada website interaktif. Pada website interaktif ini dapat kita kategorikan sebagai website dinamis. Namun, terdapat perbedaan antara website interaktif dan juga website dinamis. Pada website dinamis hanya dapat diperbarui oleh pengelola web atau pemilik website. Namun, pada website interaktif tidak hanya dapat diubah oleh pengelola website, tetapi dapat diubah juga oleh pengguna website sendiri. Selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan pemrograman web. Apa sih pemrograman web? Pemrograman web ini sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu programming dan web. Pemrograman merupakan sebuah proses ataupun cara membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer agar komputer dapat mengelola data dan menampilkan informasi seperti yang diinginkan oleh pengguna. Dengan demikian, pemrograman web dapat dipahami sebagai kegiatan membuat program web ataupun aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu, sehingga dapat mengolah data dan menghasilkan informasi yang sesuai dengan keinginan pemilik halaman website. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan bahasa pemrograman web. Secara umum, di layar merupakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan oleh para pemula. Nah, untuk rincinya, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada HTML. Nah, HTML ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berfungsi sebagai pembentuk struktur halaman website yang menempatkan setiap elemen website sesuai dengan layout yang diinginkan. Kemudian ada CSS, di mana CSS ini merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk mendesain website dengan mengatur setiap elemen HTML agar tampilannya lebih menarik pada browser. Nah, jadi apabila teman-teman ingin mempercantik tampilan dari website teman-teman, teman-teman dapat menggunakan bahasa CSS ini. Kemudian ada PHP. PHP merupakan proses data pada sisi server sesuai yang diminta oleh klien menjadi informasi yang siap ditampilkan. Kemudian ada SQL, di mana SQL ini merupakan bahasa yang mengatur transaksi data antara aplikasi dengan database sebagai tempat penyimpanan. Kemudian ada JavaScript. JavaScript ini sendiri merupakan bahasa yang memproses data pada sisi klien serta dapat memanipulasi HTML dan CSS. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan istilah dalam pemrograman web yang umumnya sering digunakan. Yang pertama ada server. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan server ini sendiri. Server ini merupakan sebuah komputer khusus dengan kecepatan dan kapasitas penyimpanan di atas komputer biasa yang digunakan sebagai tempat pemrosesan data dan juga sebagai tempat penyimpanan file-file website. Kedua, ada domain.
Domain merupakan nama unik yang memiliki alamat IP dari server website. Yang umumnya, domain ini berupa kata yang mudah diingat sehingga lebih mudah dalam menemukan ataupun memanggil alamat sebuah website di internet. Yang ketiga ada hosting. Nah, hosting ini merupakan tempat penyimpanan file-file website pada sebuah server di internet, sehingga website dapat diakses dari mana saja melalui perangkat komputer ataupun mobile yang terhubung dengan internet. Keempat ada URL. URL ini singkatan dari Uniform Resources Locator, yaitu nama unik yang mengidentifikasi letak sumber daya website berupa file HTML, gambar, video, dan lain sebagainya. Di mana umumnya URL ini berupa alamat pada bar browser ketika kita mencari sebuah website di browser kita. Yang mana seorang programmer harus mengikuti aturannya, baik dalam struktur folder, struktur file, struktur kode program, dan berbagai aturan lainnya. Yang terakhir ada SSL, di mana SSL ini adalah teknologi yang digunakan untuk menciptakan koneksi yang lebih aman antara website dan juga browser. Selanjutnya, setelah kita mengetahui istilah-istilah yang umum digunakan dalam pemrograman web, mari kita simak fungsi dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama, fungsi dari server. Secara umum, web server memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, membersihkan berbagai macam cache yang terdapat pada penyimpanan dan dokumen yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian melakukan pemeriksaan pada sistem keamanan yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan permintaan klien atau web browser. Yang ketiga, menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk. Kedua, ada domain. Domain memiliki fungsi yang pertama sebagai alamat unik penghubung server, di mana seperti sebelumnya dapat dikatakan bahwa umumnya domain ini adalah IP address dari komputer server. Kemudian, yang kedua menjadi perwakilan identitas pemilik website. Umumnya, domain ini adalah bagian dari branding sebuah pemilik website. Ketiga adalah memudahkan penggunaan mengakses website. Selanjutnya ada hosting. Nah, fungsi dari hosting yang pertama adalah penyimpanan data, di mana hosting ini umumnya sebagai tempat penyimpanan data dari sebuah website atau aplikasi secara online yang akan memudahkan para pengguna internet untuk dapat mengakses data tersebut secara online. Yang kedua adalah terhubung di internet ataupun online. Dan yang ketiga adalah alamat website, di mana umumnya hosting ini sebagai pengalihan atau yang biasa dikenal dengan istilah redirection dari sebuah DNS. Keempat ada URL. Fungsi URL yang pertama adalah memudahkan user dalam mengakses website karena URL ini biasanya berupa alamat website dari sebuah website orang. Kemudian yang kedua adalah memberikan alamat dokumen dan yang ketiga adalah memudahkan identifikasi file. Yang kelima ada HTTP. Fungsi dari HTTP ini sendiri mengatur format dan bagaimana data dapat ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Keenam, ada framework, di mana framework ini memiliki fungsi yang pertama adalah kode program lebih terstruktur. Terstruktur di sini berarti program yang akan dibuat akan dimasukkan ke dalam setiap komponen sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua, membantu kinerja dari developer. Yang ketiga adalah pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah. Fungsi yang selanjutnya yang terakhir ada SSL, di mana SSL ini memiliki fungsi yang pertama adalah mengekskripsi informasi sensitif, di mana pada SSL kita dapat memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website dan memberikan integritas data sehingga kalian mengetahui bahwa data atau website kalian tidak mampu dimodifikasi ataupun dirusak oleh orang lain. Selanjutnya ada menyediakan authentication, di mana hal ini berguna untuk memastikan bahwa informasi pribadi yang dikirimkan pada alamat yang benar bukan pada oknum penipu yang berusaha mencuri data pribadi milik Anda. Nah, teman-teman, demikianlah materi pengenalan istilah dalam pemrograman web bersama Sekolah Bin.